Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Warsi SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Bandongan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata saya, yaitu pada modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai aplikasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas. Perasaan saya selama melakukan perubahan di dalam kelas, pembelajaran yang saya sebelumnya lakukan belumlah sempurna dan belum sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pun sudah membuat perencanaannya dengan baik. Namun, dalam pelaksanaannya lebih cenderung berpusat pada guru. Padahal, seharusnya pembelajaran yang saya lakukan berpusat pada anak. Sehingga dalam pembelajaran tersebut, anak menjadi cepat bosan, kurang berkreasi, tidak mandiri, dan tidak inovatif. Bahkan lebih bersikap egois. Di modul 1.1 ini, saya mendapatkan kesempatan yang sangat luas untuk belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada anak. Proses ini sangat berarti bagi saya, sehingga saya harus dan dapat kesempatan untuk memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan agar sesuai dengan filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, agar anak mendapatkan hak-haknya dalam belajar. Sebagaimana filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara telah menambahkan pemahaman dan menyadarkan saya betapa pentingnya pendidikan yang berpihak pada anak. Begitu pentingnya pendidikan yang menuntun anak dalam mencapai keselamatan dan bahagia. Dan bukan hanya sekedar mengajar saja, menggugurkan kewajiban kita, namun mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Bahwa saya harus bisa menjadi contoh teladan yang baik bagi murid. Apa yang saya ucapkan pada anak, hendaknya pun itu yang saya lakukan. Apa yang saya lakukan bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak dalam mencapai kebahagiaan. Lalu muncullah ide dan gagasan yang timbul dalam proses perubahan tersebut. Di antaranya dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, berani, percaya diri pada anak melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan, baik di dalam maupun di luar kelas. Mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center. Pembelajaran yang memberikan kesempatan pada anak dapat untuk berkembang sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam ataupun kodrat zaman. Berkembang seutuhnya agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Langkah selanjutnya yang saya lakukan dalam aksi nyata ini adalah membuat satu perencanaan pembelajaran yang diawali dengan kegiatan diskusi dengan teman sejawat dalam perencanaan, yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan perangkat pembelajaran. Setelah semuanya tersiap, kita lanjutkan dengan proses dalam pelaksanaan praktik baik dalam proses pembelajaran. Di proses pembelajaran itu kita awali dengan kegiatan apersepsi, cek kesiapan pembelajaran. Dari kesiapan pembelajaran peserta didik kita, kesiapan pembelajaran dalam sarana prasarananya, lingkungannya, dan lain sebagainya, yang tentunya akan menjadi pendukung dalam proses pembelajaran tadi. Di langkah berikutnya adalah saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan penjelasan cara kerja dalam pembelajaran tersebut akan dilaksanakan seperti apa. Proses selanjutnya adalah di dalam kegiatan inti, anak-anak melakukan satu identifikasi pengumpulan informasi dari sumber informasi yang beragam. Ada yang mencari sumber informasi dari buku,
ada yang mencari sumber informasinya dari HP dan sebagainya. Tentunya dalam pembelajaran ini pun pelaporan hasil belajar anak tentu yang beragam. Bisa mereka membuat dalam bentuk poster, bisa membuat dalam bentuk puisi, bisa membuat dalam bentuk clipping, ataupun dalam bentuk kartu. Di kegiatan pembelajaran selanjutnya, dari hasil kerja kelompok tadi, dari hasil identifikasi, maka dilakukanlah satu presentasi dari hasil identifikasi dari setiap kelompok secara bergiliran maju di depan kelas. Di akhir kegiatan pembelajaran kami di kelas, maka kami bersama-sama dengan peserta didik, dengan murid-murid untuk melakukan satu penguatan, melakukan satu refleksi. Apa yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini? Kemudian perasaan kita dalam pembelajaran hari ini seperti apa? Dan langkah apa yang akan kita lakukan untuk proses pembelajaran berikutnya? Kami lakukan secara bersama-sama dengan anak-anak di dalam kelas di akhir pembelajaran. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, tentunya kami menghadapi satu tantangan. Tantangan tadi diantaranya yaitu masih adanya beberapa murid yang tidak mau bekerja sama, dikarenakan mereka minder, merasa tidak bisa. Kemudian ada beberapa anak yang hanya tergantung dengan temannya, tidak mau berusaha menyelesaikan tugas. Dengan kata lain, mereka hanya titip nama di tugas tersebut dengan alasan mereka malas untuk belajar. Tantangan berikutnya adalah saat presentasi hasil kelompok. Masih ada kelompok-kelompok yang malu-malu dalam menyampaikan pendapatnya. Mereka tidak percaya diri dari hasil tugas yang mereka peroleh. Tentunya dari tantangan ini dibutuhkan satu solusi. Dan solusi dari tantangan yang muncul tadi di proses pembelajaran, diantaranya yaitu untuk anak yang merasa minder, kita lakukan pembinaan dengan pendekatan secara personal. Untuk anak-anak yang malas, kita beri tugas tambahan secara mandiri dengan topik yang sama, dengan cara sistem pelaporan yang berbeda sesuai dengan kemampuan anak. Serta untuk mereka yang masih merasa malu, kita adakan pembiasaan satu presentasi hasil belajar setiap di kegiatan berakhir atau dari penugasan-penugasan untuk melatih keberanian mereka dalam menyampaikan pendapat dengan kegiatan yang seru. Untuk selanjutnya, merefleksi kegiatan yang kita lakukan di dalam kelas, tentunya kita membutuhkan testimoni ataupun umpan balik. Umpan balik yang pertama kita lakukan adalah umpan balik dari teman-teman atau dari rekan sejawat kami. Tak lupa, umpan balik pun kita minta dari anak-anak, dari peserta didik yang ikut berperan langsung dalam proses pembelajaran tadi. Apa yang mereka rasakan? Ternyata dengan pembelajaran yang lebih berdiferensiasi dan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak-anak merasa tidak bosan. Anak-anak merasa bahwa pembelajaran tersebut lebih asik dan menyenangkan. Sebagai penutup, demikianlah pemaparan dari kami mengenai aksi nyata aplikasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas. Lautan luas, warnanya biru. Ada ikan, cumi, dan gurita. Tambah wawasan kita sebagai guru agar mampu menuntun anak selamat dan bahagia. Terima kasih dari kami. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.